Halo, selamat pagi sahabat Kacang Emul semua. Berjumpa lagi dengan Edi Lim dari Daihatsu Bojonegoro. Pada pagi hari ini Edi Lim akan membahas tuntas tentang kelebihan dan juga kekurangan yang ada di mobil New Ayla tipe X tahun 2022. Sebelum saya jelaskan lebih lanjut, untuk sahabat Emul yang baru masuk ke channel Kacang Emul, untuk like, subscribe, dan tekan loncengnya supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Untuk informasi pembelian mobil baru atau mau tukar tambah mobil lama, silahkan hubungin Edi Lim di 0821 3253 1986. Kami juga melayani sell after service seperti body repair, body painting, klaim asuransi mobil, dan juga pemasangan aksesoris mobil lainnya. Jadi, sahabat Emul semua, konsultasikan mobil impian Anda sebelum Anda memutuskan membelinya agar supaya pilihan Anda sesuai yang Anda harapkan. Dan ini adalah layout dari New Ayla tipe X manual dengan mesin 1000 cc. Sebelum saya lanjut untuk mereview tentang kekurangan dan juga kelebihan dari mobil ini, jangan lupa untuk teman-teman like, subscribe, and tekan loncengnya ya. Saya ingatkan sekali lagi supaya konten Kacang Emul terus berkembang dan bisa memberi manfaat edukasi di seputar dunia otomotif buat Anda semua. Nah, bicara untuk mobil Ayla ini memang mobil yang paling laris saat ini ya, karena memang mobil ini didesain buat anak muda dan juga didesain untuk bagi Anda yang perpindahan ya dari sepeda motor ke mobil. Kenapa? Karena mobil ini terkenal ekonomis, tidak mengarus kantong kita atau tidak menguras ya, dan juga mobil ini sangat irit dan juga bandel. Nah, kita akan bahas tuntas tentang kelebihan dan juga kekurangan yang dimiliki dari mobil Ayla tipe X tahun 2022. Kalau kita bahas dari eksterior ya, bisa dilihat apa sih mungkin yang kurang ada di sini ya. Kita coba lihat lebih close up, lebih dekat ya. Kita mulai dari rooftop atas. Nah, di sini kebetulan untuk sebagai ciri khas ada antena sebelah kiri. Nah, ini sebagai ciri khas dari mobil Ayla. Ya, di sini terus selanjutnya untuk di bagian wiper ya, di sini ada dua. Dan antenanya memang di sana ya tidak ada perubahan. Mungkin ini juga yang saya bilang kekurangan dari mobil Ayla di sini, dia tidak menggunakan safik antena ya. Atau bahkan mungkin di sini diubah bentuk lah, diganti yang model lain yang futuristik, yang mungkin bisa menjadi tambahan kelebihan yang ada di mobil Ayla ini. Tapi untuk saat ini masih belum. Ya, mungkin ini yang saya bisa lihat kekurangan yang mungkin saya bisa informasikan bagi Anda. Tapi bisa jadi kelebihan. Mungkin ini lebih ke subjektif ya, lebih ke tergantung siapa yang melihat. Nah, yang kedua adalah kalau kita bahas dari bagian depan, mobil ini sudah lengkap semua ya, karena memang sudah dilengkapi oleh headlamp dan juga ada fog lamp. Untuk grillnya di sini dia menggunakan hitam black piano di bagian atas, untuk bagian bawah dia menggunakan hitam dop. Jadi tidak ada kekurangan yang mungkin saya bisa bahas di bagian eksterior depan mobil Ayla tipe X ini. Nah, kalau mesin memang di sini menggunakan 1000 cc ya. Akan tetapi mungkin yang saya akan berikan komentar adalah ini lebih ke subjektivitas atau objektif, mungkin ini kembali ke Anda semua ya. Kalau saya pribadi lebih senang yang tipe X 1200 cc. Kenapa saya bilang? Karena di bagian headlamp modelnya sudah baru ya. Jadi modelnya dia sudah lebih sporty dan juga sudah menggunakan konsep LED sehingga terkesan jadi lebih kekinian dibanding model lampu yang 1000 cc. Nah, seperti ini.
Dan juga untuk bagian lainnya sih nggak terlalu kelihatan ya. Mungkin saya cuman hanya kurang suka di bagian lampu saja. Tapi kalau kita lihat dari kebutuhan, sebenarnya lampu halogen seperti ini, kita coba lihat lebih dekat. Lampu halogen ini adalah kelebihannya pada saat penerangan malam hari, ya ini lebih jauh dibanding lampu LED. Nah, tapi kalau dibanding dari segi kehematan energi, memang lebih irit lampu LED. LED lebih pendek tapi lebih terang. Bahkan kelebihan lampu LED ini, lampu halogen, dia bisa menembus hujan pada saat hujan deras ya. Jadi lampunya itu bisa menembus, ya cahayanya bisa menembus air hujan seperti itu. Beda dengan LED ya. Ini mungkin kelebihan dan kekurangan yang dimiliki masing-masing. Dan ini bisa jadi kelebihan dan juga menjadi kekurangan, tergantung siapa yang melihat dan juga siapa yang merespon ya. Nah, bahkan di sini yang saya lihat dari mobil Ayla tipe X ini ya, untuk lampu halogen tidak ada yang saya komen karena memang posisinya di sini ya sama ya. Untuk yang 1200 juga menggunakan LED. Dan bisa dilihat layout dari dia punya di bagian bumper depan ya sama bumper bawah. Nah, cuman memang mohon maaf teman-teman sahabat Emul semua, kondisinya memang belum bersih 100% karena mobil ini baru datang dari Surabaya. Jadi saya langsung review sebelum dikirim unitnya hari ini. Nah, kalau kita bahas dari bagian samping, di sini Ayla tipe X ini sudah diberikan talang air ya, dan juga untuk spionnya sudah diberikan lampu spion. Handle pintu sewarna bodi dengan tambahan anak kunci, dan mobil ini memang sudah diberikan pelek racing dengan warna dark grey, satu warna ya. Untuk pengeremannya menggunakan disc brake, sedangkan di bagian belakang menggunakan tromol. Nah, lagi-lagi kalau saya bahas kelebihan dan kekurangan mobil ini, mungkin yang saya bahas adalah kelebihan mungkin tetap saya lebih yang 1200 karena posisinya sudah two-tone warnanya, sedangkan di sini lebih ke dark grey. Nah, lagi-lagi ini lebih ke selera Anda masing-masing ya. Jadi saya tidak bisa memberikan informasi bahwa yang saya bilang kelebihan itu bisa jadi kekurangan bagi Anda. Tapi bagi Anda yang mungkin mencari budget low yang paling murah tapi dengan desain kece, memang saya rekomendasi mobil Ayla tipe ini karena sudah menggunakan desainnya sudah desain sporty ya. Nah, coba kita lihat lebih detail lagi, lebih dekat. Kita close up masing-masing dari mobil ini. Ini adalah layout dari spionnya, sudah diberikan lampu spion, dan ini adalah layout dari kita punya talang air. Berlanjut ke bagian kaki mobil, bagian bannya. Untuk bannya sendiri dia menggunakan Campero Eco dari JT Radial. Bannya di sini ukuran 175/65 dengan ring 14. Untuk bagian sasis bawah sudah dilengkapi anti karat. Ya, dan juga untuk bagian bodi mobil di sini sudah memang diberikan Proterra Protection sebagai pelindung catnya. Untuk pengeremannya mobil ini bagian belakang menggunakan tromol, sedangkan di bagian depan menggunakan disc brake. Dan lagi-lagi mungkin yang bisa menjadi kekurangan dari mobil Ayla ini adalah model handle pintu yang model cungkil ya. Saya bilang kalau mau ini sudah terkesan lama, dan saya kurang lebih suka yang model baru ya. Dan ini lebih model cungkil seperti ini, kayak ini menjadi kekurangan bagi saya pribadi. Tapi bisa jadi kelebihan bagi Anda yang mungkin pecinta model cungkil ya. Dia punya di bagian pintu. Nah, kita berlanjut ke bagian belakang. Untuk bagian belakang mobil ini memang sudah diberikan spoiler ya di bagian belakang. Kita coba lihat apa sih kelebihan dan kekurangan dari eksterior yang dimiliki dari mobil Ayla tahun 2022 ini. Kalau kita lihat dari spoilernya memang sudah terdapat lampu HDML, dan juga ada tambahan bagian list warna chrome, dan juga tambahan ada wiper bagian belakang. Ya, sudah lengkap ya untuk bagian belakang. Tapi kita coba lebih detail lagi biar supaya kita bisa mencari kelebihan dan kekurangan masing-masing ya. Nah, selanjutnya di sini bagian belakang juga sudah diberikan sensor parkir belakang, dan lampunya perpaduan LED dan juga halogen. Yang bagian samping LED, bagian yang memanjang adalah lampu halogen,
dengan emblem Ayla tipe X Astra Daihatsu di sebelah kiri. Nah, kekurangan mungkin yang saya bisa dapat informasikan di sini adalah tipe X ini belum terdapat kamera parkir ya. Jadi belum ada kamera parkir belakang, dan ini memang fitur keselamatan yang seharusnya mungkin sahabat Emul berikan ya. Dan juga di tipe X ini kekurangannya adalah belum terdapat cutter muffler di sebelah kanan, sehingga ini juga penting buat tambahan mobil Anda menjadi lebih kece. Nah, kita lihat lebih detail untuk bagian lampunya, dan ini ada layout lampu LED, dan di sebelah kanan di sini yang manjang ini adalah lampu halogen. Dan ini mungkin kelebihan dan kekurangan yang mungkin saya bisa informasikan bagi Anda ya. Berlanjut lagi dari segi keamanan tadi ya, dari segi safety. Cuman saya akan membahas mungkin dari informasi yang belum Anda pernah dengar ya, atau kelebihan-kelebihan yang ada di mobil Ayla tipe terbaru ini. Untuk safety sebenarnya mobil ini ya kan ada banyak safety ya. Di sini ada back sonar ya, di sini mulai dari tipe X sudah ada back sonar yaitu sensor parkir. Dan juga fitur di sini juga ada kamera parkir tapi khusus untuk yang tipe R. Ada juga ada dual front airbag yang mulai dari tipe X ya, dan juga alarm integrated with the immobilizer. Jadi kuncinya ini sudah terintegrasi dengan immobilizer ya, jadi lebih aman pada saat berkendara. Dan juga bahkan kita juga mobil Ayla ini sudah dilengkapi yang namanya ABS dan juga EBD, anti-lock braking system, dan juga electronic brake force distribution. Ya, jadi tujuannya adalah apa? Ini adalah fitur keamanan ya bagi Anda. Nah, untuk fitur ini biar supaya tidak mengurangi terjadi kecelakaan. Dan mengenai arti ABS dan EBD, saya sudah pernah jelaskan di video sebelumnya. Dan tentunya fitur ABS dan EBD yang ada di Ayla ini memang kita sematkan untuk yang tipe R AT dan juga RAT Deluxe. Untuk yang lain belum ya. Nah, tapi di sini untuk di tipe X 1000 cc di sini kita akan bahas lagi kelebihannya ya. Tadi mungkin dari segi keamanan. Nah, selanjutnya kita coba lihat ke bagian interior. Betulan kalau buka bagian belakang kan memang harus buka di sini dulu ya. Nah, kita lihat untuk bagian sini belum terdapat kaca ya kan, jadi hanya buat pengaturan kata, belum ada retract. Jadi retractnya di sini kotak ini, dan bisa dilihat layoutnya seperti ini untuk interior. Nah, bisa dilihat belum terdapat airbag ya, dengan menggunakan palang 3 belum terdapat. Kekurangannya di sini nggak ada airbag, dan juga nggak ada steering switch dan juga buat telepon ya. Dan kita bisa dilihat speedometernya layoutnya seperti ini, menggunakan layout masih analog tapi sudah diberikan auto trip DSP. Selanjutnya kita lihat di bagian head unit. Head unitnya dia modelnya dia buat audio juga bisa ya kan, juga tombol aux juga ada, AM, FM, dan juga di sini bisa buat VCD juga. Ya, model-model analog, model lama masih. Ini juga bisa jadi kekurangan. Kelebihannya mungkin bisa jadi teman-teman bisa ganti yang model baru sekarang yang touchscreen ya. Di bagian bawah juga AC-nya masih analog, belum digital ya. Dan di sini ada tempat buat casan. Nah, di sini juga ada cup holder juga. Ini juga menjadi kelebihan dari mobil Ayla ini dengan 5 percepatan dan gigi mundur. Cuman kekurangannya di sini belum ada armrest ya. Jadi sehingga pada saat perjalanan jauh juga capek nih kalau nggak ada armrest ini. Ya, tapi juga ada cup holder ini membantu juga untuk pengendara baris kedua biar supaya lebih nyaman kepada saat kita minum. Selanjutnya di sini bisa dilihat bahwa mobil di bagian passenger juga belum terdapat fitur keselamatan atau safety, airbagnya belum ada ya. Nah, ini mungkin yang menjadi kekurangan yang ada di mobil ini. Coba kita lihat di sun visor-nya. Sun visor-nya sendiri di sini belum terdapat kaca sun visor. Ya, ini juga sudah ada lampu baca. Di sini juga belum terdapat sun visor. Tapi saya bilang ya kan ini juga jadi kekurangan karena belum ada kaca. Bagi sebagian orang juga penting buat ngaca ya. Ya, ini mungkin kelebihan dan kekurangan yang saya mungkin dapat informasikan bagi Anda apabila ingin membeli mobil
Ayla tipe X ini. Semoga video ini bisa bermanfaat dan bisa menjadi informasi tambahan bagi Anda semua. Sebelum saya tutup video ini, untuk informasi yang saya sudah berikan tentang kelebihan dan kekurangan dari mobil ini, ya, yang menjadi kelebihan dan kekurangan ini sebenarnya masih lebih ke subjektivitas menurut saya pribadi, tapi belum tentu menurut Anda semua. Terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Like apabila Anda suka, dislike apabila Anda tidak suka. Sampai berjumpa di video selanjutnya.